Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Taufik Dayat dengan NIM 5301020000174. Akan menjelaskan materi tentang Piagam Madinah di masa dakwah Nabi. Aksi teror dan siksaan yang sangat berat tidak henti-hentinya dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy terhadap Nabi Muhammad beserta para pengikutnya. Namun, aksi tersebut tidak menghentikan langkah dakwah kaum muslim. Bahkan secara konsisten, Nabi masih melakukan atau melaksanakan misi dakwahnya di Mekah selama 13 tahun. Selama kurun waktu tersebut, Nabi Muhammad dengan sabar menyeru kepada kaum Quraisy Mekah untuk mentauhidkan Allah, meskipun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kaum Quraisy semakin membabi buta dalam menyiksa dan memusuhi kaum muslim, hingga akhirnya Nabi memutuskan untuk berhijrah ke Yatsrib, Madinah. 1. Sejatinya perlu mengingat kembali sedikit tentang sejarah sebelum Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Orang-orang Quraisy begitu terguncang dengan hijrahnya kaum muslimin. Khawatir jika Nabi Muhammad ikut berhijrah dengan pengikutnya, sehingga nanti akan membuat markas pertahanan yang kokoh di Madinah. Untuk itu, mereka menyusun konspirasi dalam rangka membunuh Rasulullah. 2. Hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah membawa pengaruh yang sangat signifikan. Islam mulai berkembang dengan fondasi peradaban yang ditata oleh Rasulullah SAW. Namun muncul pertanyaan, kenapa kota Madinah yang menjadi tujuan hijrah? Apa faktor di balik pemilihan kota tersebut? Jika strategi dakwah di Mekah dengan sembunyi-sembunyi pada awal mulanya, kemudian berubah menjadi terang-terangan. 3. Lantas bagaimana strategi dakwah Nabi saat di Madinah?
strategi dakwah yang mampu menghapus jika primordialisme dan fanatisme kesukuan yang begitu tinggi, bahkan saling bermusuhan dengan segala kemajemukan masyarakatnya. Untuk itu, tulisan ini akan membahas kondisi Islam di Madinah sebagai refleksi terhadap tonggak peradaban di tengah primordialisme kesukuan. Maksudnya, Islam di Madinah secara sosiologis historis terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi hijrah Nabi Muhammad SAW. Di antara faktor tersebut antara lain didahului dengan adanya baiat janji-janji setia yang diikuti oleh orang-orang dari Madinah. 4. Padahal tidak banyak orang yang mengetahui tentang Arabia. Hal ini karena Arabia hanyalah daerah yang tidak menarik bagi bangsa-bangsa lain. 5. Suasana Yastrib yang begitu kondusif merupakan berita gembira bagi Nabi Muhammad SAW sebelum melakukan hijrah. Hal ini karena suku Aus dan Khazraj di Yastrib telah masuk Islam dan bersedia menerima Nabi dan ajarannya. Dua suku tersebut masuk Islam dalam 3 gelombang. Gelombang pertama terjadi pada tahun ke-10 kearabian. Saat itu beberapa orang dari mereka datang ke Mekah untuk melakukan ziarah ke Baitullah. Mereka disambut oleh Nabi Muhammad SAW dan beliau memperkenalkan diri kepada mereka. Kemudian Nabi mengadakan pertemuan di Aqabah dengan mereka. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyatakan beriman dan masuk Islam. 6. Gelombang kedua terjadi pada tahun ke-12 kenabian dalam kurung 621 Masehi. Jumlahnya 12 laki-laki dan 1 wanita. Saat itu mereka mengadakan pertemuan dan membuat perjanjian dengan Rasulullah SAW yang dikenal dengan perjanjian Aqabah pertama. Perjanjian dalam sejarah Islam juga terkenal dengan sebutan perjanjian wanita karena
ada seorang wanita bersama Afrah binti Abin bin Taslabah ikut di dalam perjanjian tersebut. 7. Gelombang ketiga terjadi pada tahun ke-13 kenabian dalam kurung 622 Masehi. Sebanyak 73 penduduk Yathrib berkunjung ke Mekah dan mengajukan permohonan kepada Nabi Muhammad SAW agar beliau hijrah ke Yathrib. Perjanjian ini terkenal dengan Perjanjian Aqabah. Kedua, mereka berjanji kepada Nabi Muhammad SAW akan patuh dan setia kepada beliau, akan konsisten membela Nabi Muhammad SAW dengan segenap kemampuan mereka, baik harta benda, bahkan nyawa mereka sekalipun yang akan menjadi taruhannya. 8. Singkat cerita, setelah kaum musyrikin Quraisy mengetahui adanya perjanjian antara Rasulullah SAW dengan Yathrib, mereka kian sengit dalam melancarkan intimidasi dan intervensi terhadap kaum muslim. Hal ini membuat Rasulullah SAW segera memerintahkan kepada para sahabatnya untuk hijrah menyusul kaum muslimin sebelumnya yang sudah berhijrah ke Yathrib dalam kurun waktu 2 bulan. Hampir semua kaum muslimin, kurang lebih 150 orang, telah meninggalkan kota Mekah. Hanya Ali dan Abu Bakar yang tetap tinggal bersama Nabi di Mekah. Keduanya membela dan menemani Nabi sampai akhirnya beliau berhijrah ke Yathrib. 9. Sebelum memasuki Yathrib, Nabi Muhammad SAW singgah terlebih dahulu di Ku'bah. Nabi mengadakan perjanjian atau kesepakatan dalam piagam yang disebut Konstitusi Madinah, yang isinya antara lain: pertama, semua kelompok yang mendatangani piagam merupakan sesuatu bangsa. Kedua, jika salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain wajib untuk membelanya. Ketiga, masing-masing kelompok tidak dibenarkan membuat perjanjian apapun dengan orang Quraisy.
Keempat, masing-masing kelompok bebas menjalankan agamanya tanpa campur tangan kelompok lain. Kelima, kewajiban penduduk Madinah, baik kaum muslimin, non-muslim maupun bangsa Yahudi, saling membantu secara moral dan material. Keenam, Nabi Muhammad adalah pemimpin seluruh penduduk. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi mengadakan perjanjian atau kesepakatan dalam piagam yang disebut Konstitusi Madinah, yang isinya antara lain: pertama, semua kelompok yang mendatangani piagam merupakan sesuatu bangsa. Kedua, jika salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain wajib untuk membelanya. Ketiga, masing-masing kelompok tidak dibenarkan membuat perjanjian apapun dengan orang Quraisy. Keempat, masing-masing kelompok bebas menjalankan agamanya tanpa campur tangan kelompok lain. Kelima, kewajiban penduduk Madinah, baik kaum muslimin, non-muslim maupun bangsa Yahudi, saling membantu secara moral dan material. Keenam, Nabi Muhammad adalah pemimpin seluruh penduduk. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.